Anda adalah predator yang sukses dalam kegelapan yang sunyi. Anda memiliki makanan yang cukup. Tetapi masalah terbesar di kedalaman ini bukanlah kelaparan, ini adalah reproduksi. Anda hidup dalam isolasi total, dalam volume air yang begitu luas sehingga menemukan pasangan secara kebetulan adalah hampir mustahil. Saksikanlah tekanan yang memicu evolusi reproduksi paling radikal di dunia hewan. Bayangkan betapa berharganya setiap energi di jurang maut. Melakukan migrasi panjang untuk mencari pasangan, seperti yang dilakukan oleh banyak ikan permukaan, adalah membuang-buang kalori yang mematikan. Anda harus menemukan pasangan dengan pengeluaran energi yang paling minimal. Leluhur Anda di permukaan memiliki ukuran yang mirip, dan kedua jenis kelamin berpartisipasi dalam ritual kawin yang panjang. Di kedalaman ini, ritual itu adalah kemewahan yang tidak dapat dipertahankan. Solusinya dimulai dengan dimorfisme seksual yang ekstrim. Perhatikan tubuh Anda sebagai betina. Anda harus besar, didedikasikan untuk perburuan. Anda adalah sumber daya yang langka. Sekarang, fokus pada pejantan. Rasakan bagaimana ia telah berevolusi menjadi wujud yang tereduksi. Ia jauh lebih kecil, hanya 1/100 dari masa Anda. Tubuhnya tipis, tidak memiliki umpan, dan tidak memiliki rahang besar untuk berburu. Ia tidak perlu makan. Seluruh keberadaannya, setelah menetas, adalah misi tunggal, menemukan betina. Misi ini dipandu oleh indera penciuman yang luar biasa. Rasakan bagaimana pejantan mengembangkan lubang hidung besar yang disetel secara sempurna untuk mendeteksi feromon, sinyal kimiawi yang Anda, sang betina, lepaskan ke air. Feromon ini adalah peta yang berkelanjutan di kegelapan. Pejantan menghabiskan sisa hidupnya yang singkat berenang secara aktif, satu-satunya anglerfish yang bergerak cepat, melawan arus, melacak jejak aroma Anda. Setiap gerakan menguras cadangan energi vitalnya, yang diperoleh dari makanan larva terakhirnya. Jika ia tidak menemukan Anda dalam beberapa minggu atau bulan, ia akan mati kelaparan, tanpa meninggalkan keturunan. Ini adalah skenario hidup atau mati yang mutlak. Ketika sinyal feromon Anda semakin kuat, pejantan tahu ia telah mencapai hadiahnya. Tekanan isolasi dan kelangkaan telah menciptakan perbedaan ukuran yang luar biasa dan misi yang terfokus. Reproduksi di jurang maut bukanlah tentang romansa atau persaingan, ini tentang kepastian. Anda telah menjadi janji hidup, dan satu-satunya kesempatan untuk meneruskan garis keturunan, bagi makhluk yang hidupnya bergantung pada satu jejak aroma yang samar. Inilah yang memicu tindakan paling ekstrim dalam evolusi, fusi. Dalam lautan kegelapan, di mana visi gagal, indera penciuman naik ke tampuk kekuasaan. Bagi pejantan anglerfish, ia harus menjadi ahli kimia, pembuat peta yang dapat menavigasi lautan yang luas hanya dengan molekul feromon yang samar. Amati pejantan, seluruh tubuhnya adalah mesin pelacak, dan indera penciumannya adalah perangkat paling penting yang ia miliki. Lubang hidungnya besar, berongga, dan kaya akan sel-sel reseptor, organ penciuman yang secara kimiawi disetel untuk mendeteksi feromon betina. Rasakan perjuangan pejantan. Ia berenang secara aktif, mungkin satu-satunya anglerfish yang bergerak, menghabiskan cadangan energi yang kecil, berenang melintasi arus untuk menemukan sumber aroma Anda. Pejantan harus dapat membedakan bukan hanya keberadaan feromon, tetapi juga gradiennya, di mana konsentrasinya lebih kuat. Ini adalah navigasi 3 dimensi yang sangat sensitif, yang berfungsi pada tingkat jejak molekul. Bayangkan mengendus setetes tinta yang tersebar di kolam renang seukuran samudra, itulah tingkat tantangan yang dihadapi pejantan. Kegagalan berarti kematian dalam waktu singkat, sebelum ia sempat bereproduksi. Pejantan telah menukarkan semua kemewahan fisik yang lain demi kemampuan ini. Ia tidak perlu mata besar, ia tidak perlu gigi besar. Ia hanya perlu hidung yang sempurna, dan kemampuan berenang yang cukup untuk membawanya dalam misi hidup atau mati ini. Saksikanlah kelegaan pejantan ketika ia akhirnya menangkap jejak feromon Anda yang kuat. Aroma itu kini memandunya, seperti kabel penarik, langsung ke tubuh Anda yang jauh lebih besar. Ketika ia mencapai Anda, ia tidak akan mencari persetujuan. Ia akan menggigit. Gigitan itu adalah pengakuan bahwa misinya telah selesai. Ia akan mencengkeram tubuh Anda dengan rahang kecilnya yang tajam, dan ia akan bertahan.
Hiperspesialisasi pada indera penciuman adalah solusi yang tak terhindarkan terhadap masalah isolasi di jurang maut. Evolusi telah mengubah pejantan menjadi drone reproduksi yang dapat dilacak, dikendalikan oleh sinyal kimia Anda. Ini adalah adaptasi yang mengurangi peluang reproduksi menjadi nol, atau kepastian 100%. Dan untuk pejantan yang telah berhasil, ia akan segera memulai metamorfosis yang paling aneh, fusi permanen. Anda melihat perbedaan yang mencolok. Di perairan dangkal, jantan dan betina biasanya berukuran serupa. Namun, di jurang maut, tekanan untuk menjamin reproduksi telah mendorong spesies Anda ke dalam dimorfisme seksual yang ekstrim, sebuah divergensi ukuran dan peran yang dramatis. Saksikanlah betina raksasa, anglerfish dewasa. Tubuh Anda, yang kini melunak oleh tekanan, dapat mencapai ukuran yang signifikan, berfungsi sebagai pembawa kehidupan dan senjata. Anda adalah titan samudra, tujuan Anda adalah makan, menghemat energi, dan mempertahankan cahaya Anda. Lalu, perhatikan pejantan, yang hanya sebagian kecil dari ukuran Anda. Ia adalah kurcaci, sebuah kantung sperma bergerak yang nyaris tidak dapat bertahan hidup. Ia tidak perlu tumbuh besar, karena ia tidak perlu berburu. Semua energi yang diperoleh saat masih larva dicurahkan ke dalam satu upaya reproduksi, menemukan Anda. Divergensi ukuran ini adalah jawaban langsung terhadap krisis energi di Bati Peejik. Bagi pejantan, berkembang biak adalah perlombaan melawan waktu dan kelaparan. Jika ia membuang energi untuk tumbuh besar, ia akan kehabisan cadangan sebelum mencapai kematangan seksual dan menemukan pasangan. Oleh karena itu, ia mengalami pubertas dini, menjadi dewasa dengan ukuran yang kecil, memprioritaskan organ penciuman dan testisnya. Bagi Anda, sang betina, ukuran adalah kekuatan. Semakin besar Anda, semakin efisien Anda dalam berburu, semakin besar volume air yang dapat Anda tempati dengan SK Anda, dan semakin banyak telur yang dapat Anda hasilkan. Seleksi seksual di sini menuntut betina terbesar dan pejantan tercepat yang dapat mencium baunya. Hasil dari tekanan selektif ini adalah pemisahan peran yang lengkap. Betina adalah mesin kelangsungan hidup yang mengontrol lingkungan dan makanan. Pejantan adalah drone pencari pasangan yang sekali pakai. Perbedaan ini adalah fondasi bagi adaptasi ekstrim berikutnya, parasisme seksual. Begitu pejantan menemukan Anda, tidak ada ritual pacaran yang berisiko. Ia tahu bahwa melepaskan Anda berarti kematian baginya, dan bagi Anda, itu berarti kembali ke isolasi reproduksi yang berbahaya. Oleh karena itu, ketika pejantan menggigit Anda, tindakan itu adalah komitmen seumur hidup yang didorong oleh keputusasaan evolusioner. Ini adalah bukti bahwa di lingkungan yang paling sulit, efisiensi reproduksi mengalahkan segalanya, menciptakan dua wujud kehidupan yang sangat berbeda dari satu nenek moyang yang sama. Bayangkan diri Anda sebagai anglerfish jantan kecil, yang lahir di kegelapan dengan misi yang kejam dan berjangka waktu. Anda adalah paket sperma bergerak. Saksikanlah arsitektur tubuh Anda yang tereduksi. Tidak ada investasi pada otot besar untuk berburu, tidak ada gigi yang dapat diperpanjang, tidak ada organ bioluminescen. Semua energi yang Anda miliki, yang diperoleh dari makanan saat Anda masih larva, dialokasikan untuk dua hal, kemampuan gerak dan pengembangan gonad. Rasakan hidung Anda yang besar dan sangat sensitif. Itu adalah pusat kendali Anda. Anda berenang bukan berdasarkan penglihatan, tetapi berdasarkan gradien kimiawi yang memandu Anda menuju betina. Otot yang mendorong ekor Anda harus cukup kuat untuk melawan arus laut, tetapi tidak terlalu boros energi. Anda harus berenang dengan efisiensi yang ekstrim. Waktu adalah musuh Anda. Cadangan energi internal Anda terbatas. Setiap detik yang dihabiskan untuk mencari adalah detik yang mengurangi peluang Anda untuk bertahan hidup. Anda adalah contoh sempurna dari evolusi yang menghilangkan segala sesuatu yang tidak perlu. Mulut dan sistem pencernaan Anda bahkan mulai mengalami atrofi, Anda tidak akan pernah makan lagi. Fokus utama Anda adalah reproduksi. Rasakan bagaimana testis Anda relatif besar dibandingkan dengan massa tubuh Anda yang kecil. Evolusi telah memprioritaskan kemampuan untuk memproduksi sperma daripada kemampuan untuk bertahan hidup secara mandiri. Perhatikan saat Anda menemukan betina. Anda telah menghabiskan semua cadangan Anda untuk mencapai raksasa ini.
Begitu Anda mencengkeramnya, Anda tidak boleh melepaskannya. Ini bukan hanya masalah insting, ini adalah masalah kimia. Gigitan Anda adalah komitmen. Disinilah babak baru evolusi dimulai, yang menuntut lebih dari sekadar efisiensi energi, itu menuntut pengkhianatan biologis. Untuk memastikan kelangsungan hidup Anda harus secara permanen melebur ke dalam tubuh betina, mendapatkan nutrisi dari sistem peredaran darahnya. Peran Anda telah berubah dari pencari yang gesit menjadi parasit permanen. Anda telah sukses mencapai tujuan utama. Anda telah menjamin kelangsungan hidup materi genetik Anda dengan menukar keberadaan independen Anda. Di kedalaman yang dingin dan luas ini, pejantan anglerfish mengajarkan kita bahwa terkadang, satu-satunya cara untuk menjamin masa depan adalah dengan secara rela melepaskan diri Anda sendiri. Jauh di masa lalu, sebelum sistem parasit seksual yang radikal ini terbentuk, leluhur Anda sedang bereksperimen. Setelah pejantan berhasil menemukan betina di kedalaman yang luas, bagaimana mereka memastikan bahwa pertemuan yang berharga ini tidak sia-sia? Saksikanlah masa-masa percobaan perlekatan sementara. Bayangkan Anda adalah betina di zaman purba itu. Pejantan kecil akhirnya mencapai Anda, didorong oleh penciuman. Ia menggigit Anda, mungkin di sirip atau perut, dan ia bergantung erat. Perhatikanlah kelemahan strategi ini. Pejantan di zaman itu masih mempertahankan kemampuan untuk makan secara mandiri dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang utuh. Perlekatan itu, didorong oleh gigi dan rahang, hanya bersifat sementara. Rasakan ketidakpastian itu. Meskipun perlekatan sementara ini menjamin pejantan ada saat Anda siap untuk bertelur, ia masih berisiko besar. Pejantan harus melepaskan diri sesekali untuk berburu, atau ia akan mati kelaparan. Setiap pelepasan adalah bahaya, ia harus kembali menemukan Anda di kegelapan yang sama luasnya. Terlebih lagi, perlekatan ini juga berbahaya bagi Anda, sang betina. Pejantan yang tergantung itu dapat menarik perhatian predator, atau gigitannya dapat menyebabkan infeksi. Tubuh Anda, dengan sistem kekebalan yang aktif, melihat pejantan itu sebagai benda asing, dan Anda harus secara konstan mengeluarkan energi untuk menolak infeksi di sekitar titik gigitan. Tekanan evolusioner menghukum ketidakpastian ini. Di jurang maut, yang dibutuhkan adalah kepastian total. Ada biaya energi yang terlalu tinggi yang terlibat dalam mempertahankan pejantan sementara, dan risiko bagi pejantan untuk hilang lagi terlalu besar. Diperlukanlah langkah evolusioner yang lebih ekstrim. Daripada hanya menempel untuk sesaat, pejantan harus menyerahkan segalanya. Saksikanlah mutasi yang mengakhiri perlekatan sementara, munculnya adaptasi genetik yang memungkinkan pejantan untuk menekan sistem kekebalan tubuhnya, dan adaptasi pada betina untuk memungkinkan fusi jaringan. Fusi permanen menghilangkan semua masalah energi dan kepastian. Pejantan tidak perlu berburu, dan Anda tidak akan pernah kehilangannya. Perlekatan sementara adalah kegagalan yang mengajarkan evolusi bahwa di lingkungan yang paling terisolasi, kepastian reproduksi membutuhkan pengorbanan biologis yang tertinggi. Kehidupan independen pejantan. Ketika anglerfish jantan kecil akhirnya menggigit Anda, sang betina, di kegelapan Bathypelagic, tindakan itu lebih dari sekadar perlekatan fisik. Itu adalah pemicu hormonal yang memulai sinkronisasi reproduksi yang sempurna. Saksikanlah dialog kimiawi yang terjadi saat fusi dimulai. Setelah pejantan menancapkan giginya, Anda berdua tidak lagi beroperasi pada jadwal reproduksi yang terpisah. Tubuh Anda, sang betina, melepaskan sinyal hormonal tertentu sebagai respons terhadap kontak permanen. Sinyal ini bergerak melalui aliran darah yang baru bergabung, sebuah campuran darah pejantan dan betina. Rasakan bagaimana hormon Anda memengaruhi pejantan. Sinyal ini merangsang gonad pejantan, memicu pertumbuhan pesat testisnya dan produksi sperma. Pejantan, yang tadinya menahan kedewasaan penuh karena kekurangan energi, kini didukung oleh suplai nutrisi Anda. Pada saat yang sama, kehadiran pejantan yang melekat memengaruhi siklus reproduksi Anda. Hormon-hormon yang berasal dari pejantan memberi sinyal kepada ovarium Anda bahwa pasangan telah ditemukan dan bahwa sekarang adalah waktu yang aman untuk mengembangkan telur. Ini adalah sinkronisasi yang sangat penting di kedalaman yang dingin. Di permukaan, suhu dan panjang hari dapat mengatur waktu kawin. Di kegelapan yang stabil ini,
Hanya kontak fisik dan pertukaran hormonlah yang dapat menyelaraskan kematangan seksual Anda dan pejantan. Tidak ada telur yang dibuang sebelum waktunya, tidak ada sperma yang terbuang percuma. Perhatikanlah hasilnya, Anda kini memiliki pasangan yang dapat memberikan sperma matang secara instan, kapanpun Anda, sang betina, memutuskan untuk bertelur. Tidak ada lagi pencarian yang berbahaya, tidak ada lagi risiko melewatkan kesempatan. Pejantan itu, yang kini telah direduksi menjadi pabrik sperma yang dikendalikan oleh hormon Anda, memastikan kepastian genetik. Sistem sinkronisasi hormonal ini adalah puncak dari evolusi reproduksi ekstrim. Anda telah mengubah pasangan Anda menjadi organ reproduksi permanen, menghilangkan semua risiko dan biaya energi yang terkait dengan menemukan pasangan dalam kegelapan. Anda telah menaklukkan isolasi, dan yang tersisa hanyalah kepastian hidup dan keturunan. Ini adalah adaptasi paling ekstrim dan paling menakjubkan dari anglerfish, penyerahan genomik yang memungkinkan fusi permanen. Bayangkan tubuh Anda, seperti semua makhluk hidup, memiliki sistem kekebalan yang sangat canggih. Garis pertahanan utama melawan jaringan asing, seperti organ yang ditransplantasikan, adalah kompleks histokompatibilitas utama, atau MHC. MHC memungkinkan sel-sel Anda membedakan diri dari penyerbu. Jika pejantan, dengan genetik yang berbeda, menggigit Anda, sistem kekebalan Anda seharusnya segera menyerang dan menolaknya. Namun, saksikanlah pengkhianatan biologis demi kelangsungan hidup. Pada spesies anglerfish yang menampilkan parasitisme seksual obligat, gen yang mengendalikan MHC telah dimatikan atau hilang sama sekali selama jutaan tahun evolusi. Mutasi genetik yang radikal ini adalah kunci untuk fusi. Rasakan perbedaannya. Ketika pejantan menggigit Anda, sel-sel kekebalan Anda tidak mengidentifikasinya sebagai musuh. Pejantan itu, pada gilirannya, juga menunjukkan penekanan atau penghilangan gen-gen MHC. Dengan pertahanan kekebalan yang dinonaktifkan di kedua belah pihak, mereka menerima satu sama lain. Proses fusi ini dimulai saat kulit dan pembuluh darah pejantan yang melekat mulai menyatu dengan jaringan Anda. Rasakan bagaimana lapisan kulitnya perlahan-lahan menyatu dengan kulit Anda, gigi-giginya terlarut. Pembuluh darah pejantan menjadi bagian dari sistem peredaran darah Anda. Pejantan itu kini menjadi ekstensi nutrisi dan reproduksi. Ia tidak lagi memiliki organ internal untuk berburu, dan lambungnya berhenti berfungsi. Anda memberinya darah, memberinya nutrisi dan oksigen dari sistem Anda sendiri, sama seperti organ di dalam tubuh Anda. Anda tidak lagi membawa pasangan, Anda adalah pasangan. Pejantan hanya menyisakan testisnya, yang kini siap melepaskan sperma setiap kali Anda siap bertelur. Keputusan evolusioner untuk menonaktifkan sistem kekebalan adalah langkah yang berisiko. Itu membuat Anda rentan terhadap infeksi lain. Tetapi di jurang maut, tekanan untuk menjamin reproduksi mengalahkan bahaya potensial dari penyakit. Penyerahan genomik adalah harga yang harus dibayar untuk kepastian keturunan. Ini adalah pernikahan yang sempurna, disempurnakan bukan oleh cinta, tetapi oleh efisiensi genetik yang brutal. Saksikanlah tindakan penyerahan diri yang paling mendalam dalam biologi. Saat anglerfish jantan menggigit Anda, sang betina, tubuh Anda yang besar, melalui perubahan genetik yang unik, tidak lagi mengenali tubuhnya yang kecil sebagai ancaman. Ini adalah pengkhianatan kekebalan. Rasakan area perlekatan. Setelah gigitan awal, kulit di sekitar rahang pejantan dan tubuh Anda, entah di perut, sirip, atau punggung, mulai mengalami nekrosis yang terkontrol, lalu generasi yang menyatu. Jaringan ikat menyatu. Pembuluh darah yang dulunya terpisah kini tumbuh bersama, menciptakan anastomosis, jalur bersama untuk darah. Bayangkan darahnya, yang membawa genetika yang berbeda, kini mengalir dalam sistem peredaran darah Anda. Pada organisme lain, ini akan memicu respons imun yang ganas, menghasilkan penolakan yang fatal. Tetapi karena gen-gen MHC, penanda identitas diri dan non-diri, telah hilang pada kedua jenis kelamin anglerfish jurang, tidak ada perlawanan. Ada penerimaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pejantan itu kini beroperasi seperti organ luar. Ia mendapatkan semua yang ia butuhkan, oksigen, nutrisi, dari Anda. Ototnya yang tidak perlu, matanya yang kecil, dan organ internalnya yang tidak digunakan mulai berdegenerasi.
ia melarutkan dirinya ke dalam wujud yang paling minimal, hanya menyisakan jantung yang memompa darah Anda, dan testisnya yang siap berfungsi. Anda telah menjadi chimera fungsional, sebuah organisme yang terdiri dari dua individu yang berbeda. Pejantan telah mengamankan kelangsungan hidupnya dengan mengorbankan individualitasnya, ia menukarkan otonomi dengan keabadian reproduksi. Bagi Anda, ini adalah puncak efisiensi reproduksi. Anda telah menghemat semua energi yang seharusnya dihabiskan untuk mencari pasangan, dan Anda memiliki sperma matang yang tersedia sesuai permintaan, setiap kali kondisi lingkungan yang stabil memungkinkan Anda untuk bertelur. Kisah tentang parasitisme seksual obligat ini mengajarkan kita tentang fleksibilitas evolusioner yang mengerikan. Di jurang maut, aturan biologis dasar seperti penolakan jaringan asing dapat dibatalkan jika itu adalah satu-satunya cara untuk menjamin kelangsungan hidup spesies. Penerimaan yang tanpa syarat ini adalah solusi ekstrim untuk masalah isolasi yang ekstrim. Anda telah menerima parasit Anda, dan kini Anda adalah dua organisme dengan satu sistem kehidupan. Proses penyatuan pembuluh darah ini, persatuan vaskular, adalah kunci fisiologis untuk kelangsungan hidup pejantan. Saksikanlah keajaiban pertukaran darah. Di titik perlekatan, pembuluh darah kapiler yang kecil dan baru mulai tumbuh melintasi celah yang dulunya adalah gigitan. Rasakan bagaimana pembuluh darah arteri dari Anda, sang betina, mulai bercabang dan terhubung dengan sistem pembuluh darah pejantan. Demikian pula, pembuluh darah vena dari pejantan kini mengalir kembali ke sirkulasi Anda. Ini adalah perpaduan darah dan kehidupan. Darah Anda, kaya oksigen dan nutrisi yang Anda peroleh dari perburuan di jurang maut, kini mengalir melalui tubuh pejantan yang melekat itu. Darah pejantan yang membawa produk limbahnya kembali ke sistem Anda untuk diproses oleh organ Anda yang lebih besar. Pejantan tidak lagi perlu mencari makan. Mulutnya yang dulu kecil telah menutup, organ pencernaannya telah menyusut. Ia sepenuhnya beralih dari kemandirian menjadi ketergantungan trofik total. Anda menyediakan semua yang ia butuhkan, mengubahnya menjadi organ permanen yang didedikasikan untuk produksi sperma. Persatuan vaskular ini memiliki konsekuensi hormonal yang dalam, seperti yang kita lihat. Hormon-hormon yang memicu produksi telur di dalam Anda juga dapat melakukan perjalanan melalui sistem gabungan ini untuk memicu pematangan sperma pada pejantan. Sinkronisasi reproduksi menjadi sempurna. Perhatikan juga bagaimana tubuh pejantan berubah sebagai hasil dari persatuan ini. Sebagian besar jaringan otot dan saraf yang tidak penting merosot, meminimalkan kebutuhan metabolik. Ia telah menjadi organ reproduksi yang ramping, sebuah solusi energi nol untuk masalah pasangan di jurang maut. Sistem sirkulasi bersama ini adalah pengkhianatan biologis yang paling sukses, di mana batas antara diri dan non-diri sepenuhnya hilang. Anda, sang betina, telah menguasai seni menerima donor genetik yang tidak sempurna. Dalam kegelapan mutlak ini, di mana setiap kalori dihitung, persatuan vaskular memastikan bahwa energi yang dihabiskan pejantan untuk menemukan Anda diimbangi dengan kepastian reproduksi untuk Anda berdua. Sebuah solusi yang brutal, efisien, dan menakjubkan. Setelah persatuan vaskular terbentuk, pejantan anglerfish memulai proses yang paling melankolis dalam evolusi, regresi organ. Ia telah menukar kemerdekaannya dengan kepastian, dan sekarang tubuhnya menghapus semua yang tidak diperlukan untuk peran barunya. Saksikanlah proses penghapusan biologis yang efisien. Perhatikan kepala pejantan yang melekat. Gigi dan rahangnya yang mencengkeram Anda kini perlahan menghilang, diserap oleh jaringan baru yang menyatukan kulit Anda. Mata kecilnya, yang sudah hampir tidak berfungsi, menyusut lebih jauh dan akhirnya tertutup oleh kulit Anda. Indera penciumannya, alat yang membawanya kepada Anda, kini tidak berguna dan juga menyusut. Rasakan tubuhnya, otot-otot yang dulunya bertanggung jawab atas gerakan renang yang gesit perlahan-lahan merosot dan digantikan oleh jaringan lemak. Sistem pencernaan, lambung dan usus, mulai mengecil hingga hampir menghilang. Pejantan tidak perlu lagi mencerna. Ia adalah penerima pasif nutrisi yang disalurkan melalui darah Anda. Di akhir proses ini, yang tersisa dari pejantan hanyalah struktur yang paling penting, sistem peredaran darah, sistem saraf pusat, dan gonadnya, testis. Ini adalah konsekuensi logis dari parasitisme seksual obligat.
Dalam kondisi kelangkaan mutlak di jurang maut, mempertahankan organ yang tidak aktif adalah pemborosan energi. Evolusi telah memilih untuk menghilangkan sisa-sisa kehidupan independen, menjadikan pejantan sebagai reservoir sperma permanen. Biaya kepastian reproduksi ini bagi pejantan adalah hilangnya individualitas total. Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk berburu, berpikir, atau bergerak bebas. Ia menjadi budak genetik dari tubuh betina. Namun pada saat yang sama, ia mencapai kesuksesan reproduksi yang dijamin seumur hidup betina. Anda, sebagai betina, kini dapat membawa beberapa pejantan yang melekat pada waktu yang sama. Setiap pejantan adalah sumber sperma yang siap pakai. Anda telah menciptakan sistem kawin yang sempurna untuk lingkungan yang paling sulit, sistem di mana isolasi dan kelaparan sepenuhnya dikalahkan oleh fusi biologis. Ini adalah adaptasi yang melampaui batas yang kita bayangkan dalam biologi, di mana satu kehidupan berakhir sehingga yang lain dapat dijamin. Kita telah melihat pengorbanan fisik pejantan, tetapi pengorbanan terbesar adalah pada tingkat kode kehidupan, genomnya. Saksikanlah biaya genetik dari keabadian reproduksi. Pejantan anglerfish yang telah menyatu tidak hanya kehilangan organ, ia telah kehilangan gen-gen penting yang diperlukan untuk kehidupan mandiri. Para ilmuwan yang mempelajari genom anglerfish jurang menemukan bahwa pejantan telah kehilangan gen yang mengkodekan banyak fungsi kekebalan tubuh, terutama yang terkait dengan MHC. Ini adalah gen yang digunakan untuk mengenali sel asing. Kehilangan gen ini memungkinkan fusi jaringan tanpa penolakan, tetapi itu berarti pejantan tidak dapat melawan penyakit atau parasit secara independen. Pejantan juga telah kehilangan gen yang terkait dengan fungsi metabolisme dan detoksifikasi, termasuk yang mengendalikan pembentukan hati dan ginjal yang berfungsi penuh. Karena Anda, sang betina, sekarang memproses limbah metaboliknya melalui darah Anda, gen-gen ini menjadi redundan. Evolusi menghilangkan mereka sebagai penghematan energi. Bayangkan pejantan purba yang mencoba melekat tanpa kehilangan gen-gen ini. Sistem kekebalan tubuhnya akan membunuh dirinya sendiri, atau sistem kekebalan betina akan membunuhnya. Hanya dengan menyerahkan bagian penting dari mesin kekebalan dan metabolisme, fusi dapat berhasil. Ini adalah tawar-menawar genetik, pejantan menukar kemampuan untuk hidup mandiri dan sehat dengan jaminan reproduksi yang mutlak. Dengan membuang gen-gen yang tidak perlu untuk bertahan hidup sebagai parasit, pejantan memastikan ia hanya membutuhkan energi minimal dari Anda. Konsekuensinya sangat mendalam. Pejantan telah menjadi organisme yang tidak dapat dilepaskan. Jika Anda melepaskannya, ia akan mati secara instan, karena ia tidak lagi memiliki kerangka genetik untuk mempertahankan dirinya sendiri. Anda telah mengubah pasangan Anda menjadi organ vital, dan organ itu tidak dapat berfungsi di luar sistem Anda. Kisah anglerfish ini menunjukkan bahwa evolusi adalah utilitas yang kejam. Ia akan mengorbankan segalanya, bahkan pertahanan mendasar tubuh, demi kepastian keberlanjutan garis keturunan. Gen-gen yang hilang ini adalah monumen bisu atas kekejaman kelangkaan di kegelapan jurang maut. Setelah berhasil menguasai para sistem seksual, Anda, sebagai anglerfish betina, tidak berhenti pada satu pasangan. Di jurang maut, di mana kepastian adalah mata uang tertinggi, keragaman genetik dan cadangan sperma adalah polis asuransi terbaik. Saksikanlah strategi multi pasangan. Anda adalah sasaran yang sangat menarik bagi setiap pejantan kecil yang berjuang untuk bertahan hidup. Feromon Anda adalah janji keselamatan. Begitu pejantan pertama melekat dan proses fusi dimulai, Anda tidak menolak pejantan kedua, ketiga, atau bahkan lebih. Perhatikanlah tubuh Anda yang besar, seringkali membawa benjolan-benjolan kecil di sepanjang perut atau sirip Anda. Setiap benjolan adalah pejantan yang telah menyatu. Beberapa anglerfish betina ditemukan membawa 6 hingga 8 pejantan yang melekat, semuanya dihubungkan oleh sistem peredaran darah Anda yang sama. Ini adalah bentuk asuransi genetik yang sempurna. Jika satu pejantan tidak subur atau mati, Anda masih memiliki cadangan sperma yang siap pakai. Anda memastikan bahwa setiap kali Anda menghasilkan telur, sebuah pengeluaran energi yang besar dan langka, telur itu memiliki peluang maksimum untuk dibuahi. Bagi pejantan, ini adalah kompetisi yang unik. Mereka tidak bersaing untuk memenangkan betina, mereka bersaing untuk hak menempel dan bertahan hidup. Setelah melekat, kompetisi mereka berakhir,
digantikan oleh koeksistensi pasif. Masing-masing pejantan berfungsi sebagai bank sperma yang menunggu panggilan hormonal Anda. Strategi multipasangan ini sepenuhnya didorong oleh krisis isolasi di kedalaman. Tidak ada waktu atau peluang untuk mencari pejantan baru setiap kali Anda siap bertelur. Dengan membawa pasangan Anda setiap saat, Anda telah mengubah jurang maut yang luas menjadi inkubator reproduksi pribadi. Anda telah menjadi armada reproduksi, sebuah kapal induk tunggal yang membawa semua sumber daya yang diperlukan. Ini adalah klimaks dari adaptasi terhadap kelangkaan. Evolusi telah mengajarkan Anda bahwa di kegelapan abadi, tidak ada yang namanya terlalu aman. Setiap anglerfish jantan yang melekat adalah bukti ketakutan Anda akan isolasi dan kemenangan Anda atas kepastian. Evolusi anglerfish jurang tidak mengikuti satu jalan lurus. Saat beberapa keluarga seperti Cerathidae menemukan keberhasilan dalam parasitisme seksual obligat, cabang-cabang lain dari ordo Loviiformes mencoba solusi reproduksi yang berbeda, strategi yang tidak berkomitmen. Saksikanlah keragaman yang dihasilkan oleh tekanan isolasi. Bayangkan anglerfish dari famili lain, seperti Centrophrinidae atau Melanocetidae. Pejantan mereka masih jauh lebih kecil dari betina, tetapi perlekatan mereka bersifat sementara. Pejantan menemukan betina melalui indera penciuman, menggigit betina untuk menahan diri selama bertelur, tetapi mereka melepaskan diri setelah itu. Rasakan ketidakpastian dalam sistem ini. Pejantan temporer masih harus memiliki gigi yang kuat, mulut yang berfungsi, walaupun kecil, dan saluran pencernaan yang utuh karena mereka masih perlu berburu makanan dalam interval waktu antara perkawinan. Mereka tidak dapat mengandalkan pasokan nutrisi betina. Strategi ini memerlukan energi yang lebih besar dan membawa risiko yang lebih tinggi. Pejantan harus terus-menerus berjuang untuk makanan dan berenang secara aktif. Setiap kali pejantan melepaskan diri, ia kembali ke kegelapan yang luas, berisiko mati kelaparan sebelum menemukan pasangan lagi. Bagi betina yang menggunakan sistem temporer, ada biaya energi untuk mempertahankan perlekatan dan risiko infeksi, sementara kepastian reproduksi hanyalah sesaat. Anda harus melepaskan feromon lagi dan menunggu pejantan baru. Bandingkan dengan Anda, yang merupakan anglerfish parasit obligat. Anda telah menghilangkan semua ketidakpastian. Anda telah menukar risiko dengan kemerdekaan pejantan. Keluarga-keluarga yang memilih perlekatan sementara adalah saksi bisu. Meskipun mereka berhasil bertahan hidup, mereka belum mencapai efisiensi reproduksi tertinggi yang Anda miliki. Strategi mereka gagal untuk mengatasi masalah mendasar jurang maut, kelangkaan pasangan yang ekstrim. Jutaan tahun evolusi menunjukkan bahwa di lingkungan yang paling sulit, solusi paling radikal, parasitisme permanen, adalah yang paling berhasil dalam menjamin kelangsungan garis keturunan. Cabang-cabang yang gagal berkomitmen mengajarkan kita bahwa di tengah kehampaan, kepastian adalah hadiah terbesar yang dapat ditawarkan oleh evolusi. Meskipun anglerfish adalah bintang dalam cerita adaptasi jurang maut, tekanan lingkungan yang sama telah menghasilkan solusi yang sama pada makhluk yang tidak berhubungan, sebuah fenomena yang disebut evolusi konvergen. Saksikanlah hukum universal jurang maut yang bekerja. Anda mengamati predator laut dalam lainnya, seperti ikan gulper eel pelikan, atau black swallower. Mereka tidak memiliki umpan bercahaya seperti Elysium Anda, dan mereka tidak mengalami parasitisme seksual. Tetapi perhatikan bagaimana mereka telah mengembangkan adaptasi fisik yang sama persis dengan Anda untuk mengatasi kelangkaan makanan. Rasakan rahang yang hiperfleksibel. Sama seperti Anda, mereka memiliki mulut yang sangat besar yang berengsel dan perut yang dapat mengembang secara radikal. Ikan black swallower dapat menelan mangsa yang 10 kali lebih besar dari berat tubuhnya, sebuah desain yang memastikan bahwa tidak ada kalori yang terlewat. Perhatikan juga tubuh mereka yang lembek dan rapuh, tanpa kantung renang yang berfungsi. Sama seperti Anda, mereka mengandalkan tubuh yang padat dan kaya lemak, yang menghemat energi dan memungkinkan mereka untuk melayang secara pasif, menunggu kesempatan. Adaptasi yang paling menarik adalah kemandulan visual dan ketergantungan pada indera tekanan. Sama seperti mata Anda yang menyusut, mata mereka juga tereduksi, mengalihkan fokus energi ke indera garis lateral yang ditingkatkan. Mereka juga adalah predator penyergap energi rendah.
Mengapa organisme yang berevolusi di garis keturunan yang terpisah jutaan tahun lalu, seperti Anda dan belut pelikan, berakhir dengan desain fisik yang serupa? Jawabannya terletak pada lingkungan itu sendiri. Tekanan ekstrim, tekanan, dingin, kegelapan, dan kelangkaan adalah pendorong utama. Karena hanya ada sedikit cara untuk berhasil di lingkungan yang begitu kejam, evolusi berulang kali menemukan solusi yang sama, tubuh lunak yang netral, mulut besar, dan metabolisme yang lambat. Evolusi konvergen ini menegaskan bahwa tidak ada kebetulan dalam desain anglerfish Anda. Setiap fitur adalah hasil dari kalkulasi brutal. Adaptasi Anda adalah bukti bukan hanya kreativitas genetik, tetapi juga kekuasaan hukum lingkungan yang kejam yang harus dipatuhi oleh semua kehidupan di kegelapan abadi. Anda, anglerfish betina, mungkin telah memilih kegelapan permanen, tetapi keturunan Anda tidak bisa. Untuk tumbuh, larva harus kembali ke dunia cahaya dan kelimpahan, sebuah perjalanan naik yang diperlukan. Saksikanlah kenaikan anak-anak ikan Anda. Setelah pembuahan, telur-telur Anda, yang dibuahi oleh sperma dari pejantan yang melekat, dilepaskan ke kolom air dalam bentuk selubung, agar-agar. Karena densitasnya yang lebih rendah, telur dan larva yang menetas secara pasif mengapung ke atas, berlawanan dengan tekanan berat air. Rasakan transisi suhu dan tekanan saat larva Anda naik dari dingin ekstrim ke perairan permukaan yang hangat, zona epipelagik, yang kaya sinar matahari. Ini adalah habitat leluhur Anda, dan itu adalah satu-satunya tempat di mana nutrisi cukup melimpah untuk mendukung pertumbuhan yang cepat. Bayangkan larva anglerfish Anda, kecil dan transparan, menghabiskan beberapa bulan di lapisan permukaan ini. Di sini, mereka berburu plankton dan krustasea kecil, mengumpulkan energi yang sangat penting. Larva-larva ini adalah versi sementara yang lebih mirip ikan permukaan, dengan sirip dada yang berfungsi dan sistem pencernaan yang aktif. Inilah paradoks evolusi Anda. Anda telah beradaptasi dengan ekstrim untuk hidup dalam kelangkaan, tetapi Anda mengandalkan kelimpahan permukaan untuk membiayai generasi berikutnya. Larva harus makan secara rakus untuk membangun cadangan energi, terutama lemak, yang akan menopang mereka selama transisi ke jurang. Rasakan dorongan yang tak terhindarkan. Seiring bertambahnya usia, tubuh larva menjadi lebih padat dan berat. Secara bertahap, mereka tenggelam, memulai perjalanan turun menuju kegelapan yang menjadi habitat abadi mereka. Namun, ada perbedaan takdir yang jelas antara kedua jenis kelamin. Larva betina akan menggunakan lemak yang mereka kumpulkan untuk mengembangkan tubuh yang besar dan mulut yang menakutkan, dan yang paling penting, umpan bercahaya, Elysium. Larva jantan akan menggunakan energi yang sama untuk mengembangkan testis yang besar dan hidung yang super sensitif, karena mereka tahu bahwa nasib mereka adalah menjadi paket sperma bergerak yang harus menemukan pasangan sebelum cadangan habis. Kenaikan larva anglerfish ke permukaan adalah pengakuan bahwa, meskipun kehidupan dapat beradaptasi dengan kegelapan yang paling dalam, energi yang mendukung kehidupan itu harus dimulai di bawah sinar matahari. Ini adalah siklus yang menghubungkan dua dunia yang ekstrim, sebuah perjalanan ke atas untuk hidup, dan perjalanan ke bawah untuk bereproduksi. Setelah periode pertumbuhan intensif di bawah sinar matahari, saatnya bagi anglerfish remaja untuk melakukan perjalanan terakhir, penurunan yang tidak dapat diubah kembali ke bathypelagic. Rasakan bagaimana tubuh Anda menjadi padat. Kantung renang Anda, yang masih berfungsi sebagian saat larva, kini mengalami regresi total. Densitas Anda meningkat saat Anda melewati zona senja. Ini adalah titik tanpa jalan kembali. Tekanan air akan merusak Anda jika Anda mencoba kembali ke permukaan secara aktif. Saksikanlah perubahan morfologis yang terjadi dalam perjalanan ke bawah ini. Jika Anda adalah betina, Anda melihat Elysium Anda mulai terbentuk sepenuhnya, tulang sirip punggung memanjang dan SK simbiosis Anda menjerat bakteri bercahaya yang tepat. Rahang Anda membesar, gigi taring berkembang, bersiap untuk gaya hidup penyergapan. Jika Anda adalah pejantan, Anda memasuki kedewasaan. Mulut Anda, yang penting untuk makan saat masih larva, mulai menyusut. Mata Anda, yang melihat sinar matahari untuk terakhir kalinya, tidak lagi penting. Seluruh sistem pencernaan Anda berhenti berinvestasi. Semua fokus dialihkan ke hidung yang hipersensitif dan otot-otot berenang yang gesit,
meskipun hanya untuk misi singkat. Penurunan ini adalah komitmen yang ekstrim. Ini adalah penerimaan terhadap dingin yang ekstrim, tekanan yang mematikan, dan kelangkaan yang berkelanjutan. Di titik ini, Anda secara fundamental berbeda dari ikan permukaan manapun. Saat Anda melintasi batas 1000 meter untuk terakhir kalinya, Anda memasuki rumah permanen Anda, malam abadi. Bagi betina, ini adalah habitat di mana Anda akan mengapung, memancing, dan mengumpulkan pasangan yang melekat. Bagi pejantan, ini adalah zona perburuan yang cepat, didorong oleh sisa energi, untuk menemukan aroma betina sebelum kematian karena kelaparan. Perjalanan turun ini adalah akhir dari masa muda dan awal dari mode bertahan hidup yang paling unik. Anglerfish mengajarkan kita bahwa untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak memaafkan, terkadang Anda harus mengucapkan selamat tinggal pada kemudahan, melepaskan diri dari dunia cahaya, dan menerima takdir yang kejam namun sangat efisien di kegelapan abadi. Meskipun semua anglerfish jurang menghadapi tekanan yang sama, kelangkaan, dingin, kegelapan, mereka tidak berevolusi menjadi satu cetak biru. Setelah nenek moyang mereka menguasai dasar-dasar kehidupan di Bati Peejik, anglerfish mengalami radiasi adaptif, meledak menjadi berbagai bentuk predator yang sangat terspesialisasi. Saksikanlah keragaman yang lahir dari kegelapan. Perhatikanlah ikan sungut cambuk, Wineses. Ilisium mereka sangat panjang dan ramping, terkadang beberapa kali lebih panjang dari tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk memancing mangsa dari jarak yang sangat jauh. Mereka memilih menunggu di area yang sangat terbuka, mengandalkan joran cambuk yang panjang untuk mencapai mangsa di luar zona bahaya. Lalu, ada wolf-trap anglers. Gigi mereka ekstrim, panjang, tipis, dan begitu banyak sehingga mulut mereka nyaris tidak bisa menutup. Mereka adalah jebakan hidup. Mereka mengandalkan rahang yang dapat mengunci dan memenjarakan mangsa secara instan. Sementara itu, Anda, Seadevils atau Black Seadevils, mewakili keseimbangan antara mulut besar dan umpan bioluminescen yang relatif pendek dan kompleks. Anda adalah predator penyergap yang dekat, mengandalkan pola kedipan yang rumit. Rasakan bagaimana lingkungan Anda sendiri mendorong spesialisasi ini. Beberapa spesies anglerfish hidup di air dangkal, memancing di sedimen, dan memiliki sirip yang kuat untuk berjalan. Lainnya melayang di kolom air terbuka, mengandalkan tubuh yang lebih lunak dan joran pancing yang lebih panjang. Masing-masing keluarga ini telah mengambil cetak biru anglerfish, mulut besar, umpan bercahaya, dimorfisme seksual, dan menyempurnakannya untuk ceruk ekologis tertentu. Beberapa menunjukkan parasitisme seksual obligat total, seperti Anda, sementara yang lain hanya melakukannya sesekali atau tidak sama sekali. Keragaman ini adalah bukti fleksibilitas evolusioner di tengah tekanan yang keras. Meskipun hukum kegelapan menuntut efisiensi, ia tidak menuntut keseragaman. Ini adalah ironi jurang maut. Di tengah lingkungan yang seragam dan tak berubah, lahirlah bentuk-bentuk kehidupan yang paling aneh dan bervariasi. Anglerfish adalah keluarga monster, masing-masing dengan senjata dan strateginya sendiri untuk menaklukkan kelaparan. Anda bukan hanya penyintas, Anda adalah insinyur ekosistem. Di lapisan air dalam, yang dicirikan oleh kelangkaan energi yang ekstrim, anglerfish memainkan peran penting sebagai predator puncak yang berburu dengan biaya terendah. Saksikanlah tempat Anda dalam jaring makanan Bati Peejik. Anda beroperasi sebagai filter. Dengan mulut Anda yang besar dan perut yang elastis, Anda mengonsumsi apapun yang menarik perhatian SK Anda. Mangsa Anda sebagian besar adalah makhluk mesopeejik, ikan yang melakukan migrasi vertikal, atau krustasea kecil yang tersesat terlalu dalam. Anda adalah gerbang pemakan. Rasakan dampak Anda terhadap aliran energi. Di lingkungan di mana sebagian besar energi datang dari salju laut yang tenggelam, Anda adalah predator yang paling efisien dalam mengumpulkan dan menyimpan kalori yang jarang itu. Kemampuan Anda untuk mencerna mangsa besar secara perlahan memungkinkan penyimpanan energi yang melimpah, berbeda dengan predator permukaan yang harus makan lebih sering. Perhatikanlah keunggulan ekologis Anda. Karena Anda tidak perlu menghabiskan energi untuk pergerakan atau pencarian, Anda dapat mempertahankan populasi meskipun kelangkaan makanan. Anda menguasai ceruk di mana kelambatan adalah kekuatan. Di puncak rantai makanan Bati Peejik,
predator yang lebih besar, mereka yang mampu menahan mangsa sebesar Anda, jarang ada. Jadi, begitu Anda mencapai ukuran dewasa, dengan beberapa pejantan melekat di tubuh Anda praktis kebal. Anda telah mencapai semacam keabadian dalam lingkungan yang kejam. Peran Anda juga meluas ke permukaan melalui larva Anda. Ketika Anda bereproduksi dan melepaskan telur, larva Anda naik ke epipelagik untuk makan, secara singkat menghubungkan ekosistem permukaan yang kaya dengan jurang yang tandus. Anglerfish adalah bukti bahwa dalam ekosistem yang paling stabil secara geologis dan paling kekurangan nutrisi, hanya adaptasi yang paling radikal yang dapat mencapai dominasi. Anda telah mengubah kegelapan menjadi labirin berburu, kelangkaan menjadi keunggulan, dan isolasi menjadi kesatuan reproduksi. Anda mewakili batas ekstrim dari apa yang dapat dicapai oleh kehidupan demi kelangsungan hidup. Anda telah menyaksikan transformasi radikal dari anglerfish, tetapi yang paling menakjubkan adalah daya tahan cetak biru ini. Mengapa model anglerfish, yang begitu aneh dan ekstrim, mampu bertahan dari jutaan tahun perubahan iklim global? Saksikanlah keunggulan lingkungan jurang maut. Saat suhu permukaan samudra berfluktuasi secara liar sepanjang jutaan tahun, melalui zaman es dan periode pemanasan, lingkungan Bathypelagic tetap stabil. Rasakan suhu dingin yang konstan. Rasakan tekanan yang tidak pernah berubah. Stabilitas ini berarti adaptasi Anda, begitu ia matang, tidak perlu berevolusi lagi. Anglerfish telah menguasai kehidupan di zona yang kebal terhadap perubahan iklim. Keunggulan kedua terletak pada efisiensi. Kemampuan Anda untuk bertahan hidup dengan metabolisme yang sangat rendah dan mengonsumsi makanan yang langka memastikan Anda dapat melewati periode di mana produksi makanan permukaan menurun drastis. Ketika energi di atas berkurang, Anda, di bawah, hanya memperlambat diri, mengandalkan cadangan lemak yang Anda kumpulkan. Perhatikan juga solusi reproduksi yang tak terkalahkan. Parasitisme seksual menghilangkan semua risiko reproduksi. Sementara makhluk permukaan mungkin menghadapi kepunahan karena perubahan suhu menghambat ritual kawin atau pertemuan, Anda selalu memiliki pasangan yang melekat. Kepastian reproduksi adalah asuransi terbaik terhadap kepunahan. Fakta bahwa anglerfish jurang maut berevolusi dari ikan permukaan, yang merupakan kerabat dari spesies yang masih hidup di air dangkal, menunjukkan bahwa evolusi mereka menuju kedalaman adalah jalur pelarian yang cerdas dari persaingan dan ketidakstabilan. Mereka meninggalkan lautan yang bergejolak untuk menemukan ketenangan yang dingin. Anda adalah ultimate survivor. Anda telah menukar kemewahan kehidupan permukaan dengan jaminan kelangsungan hidup. Model anglerfish yang ekstrim, mulut besar, umpan bercahaya, dan pasangan abadi yang melekat, adalah bukti bahwa solusi paling aneh yang ditawarkan alam seringkali merupakan solusi yang paling abadi. Anda telah menemukan formula untuk bertahan hidup di jurang maut, menjadi seefisien mungkin, dan jangan pernah sendirian. Anda telah berhasil menaklukkan jurang maut, selamat dari tekanan geologis dan kelaparan abadi. Tetapi kini, tantangan baru muncul, tekanan yang berasal dari peradaban manusia, sebuah kekuatan yang dapat mengganggu lingkungan stabil Anda untuk pertama kalinya dalam jutaan tahun. Saksikanlah ancaman antropogenik. Meskipun Anda hidup di kedalaman yang ekstrim, Anda tidak kebal. Pencemaran plastik dan bahan kimia berbahaya yang tenggelam perlahan mencapai zona Bathypelagic, dan mereka dapat mengganggu keseimbangan biologis Anda yang halus. Yang lebih mengancam adalah perubahan iklim global yang memengaruhi seluruh samudra. Rasakan perubahan sirkulasi air laut dalam yang masif, yang diakibatkan oleh pelelehan es di kutub. Perubahan sirkulasi ini dapat mengubah suhu di kedalaman, mengganggu sistem enzim psikrofilik Anda yang diatur secara presisi. Perhatikan juga pasokan makanan Anda. Jika pengasaman dan pemanasan samudra melumpuhkan plankton di permukaan, pondasi dari jaring makanan laut, maka hujan, salju laut, yang memberi makan Anda akan menipis. Krisis makanan yang sudah parah dapat menjadi bencana. Namun, anglerfish menghadapi tantangan yang paling mendalam, penambangan laut dalam. Bayangkan mesin-mesin industri berat turun, mengeruk dasar laut untuk mineral langka. Meskipun Anda mungkin melayang di atas, gangguan terhadap habitat dasar laut yang tenang dapat melepaskan sedimen dan mengganggu garis lateral sensitif Anda, atau merusak telur Anda yang diletakkan di dasar laut.
Keindahan adaptasi Anda terletak pada efisiensi terhadap tekanan alami. Tetapi evolusi Anda sangat lambat, dibutuhkan jutaan tahun untuk bereaksi. Tekanan antropogenik bergerak terlalu cepat. Anda, sang anglerfish, adalah master bertahan hidup di masa lalu geologis yang stabil. Pertanyaannya sekarang adalah, dapatkah cetak biru yang tidak terkalahkan ini, yang dibangun atas dasar kepastian dan kesabatan ekstrim, beradaptasi terhadap ketidakpastian yang tiba-tiba diperkenalkan oleh manusia? Nasib monster bioluminescen ini akan menjadi babak terakhir dan paling tragis dalam kisah evolusi laut dalam.